Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liga Champions nanti malam akan memainkan sebuah laga playoff yang sialnya mempertemukan antara Manchester City dan Real Madrid. Entah kenapa dua klub besar ini terseok-seok di format baru Liga Champions. Tapi menurut saya ini bukan karena format baru Liga Champions. Performa Real Madrid dan Manchester City memang lagi turun. Kita bisa lihat di liganya. Kalau Manchester City sampai sekarang masih turun performanya, belum begitu membaik, ini dikarenakan kualitas materi pemain Manchester City memang sudah menurun. Biasanya Pep sudah pergi dari tim ini, karena tim ini tidak mampu lagi memeragakan permainan yang diskemakan oleh Pep. Kalau Real Madrid, terjadi penurunan di awal-awal kompetisi karena Mbappe, pemain baru, seorang bintang, tidak bisa beradaptasi dengan baik. Ketika adaptasi Mbappe tidak berjalan dengan baik, maka terjadi sedikit ketidakharmonisan di lini depan Real Madrid. Sampai-sampai Mbappe beralasan bahwa dia lebih nyaman bermain di sisi kiri. Sedangkan di sisi kiri sudah ada Vinicius, pangeran muda Madrid, yang sudah membuktikan dirinya mampu tampil impresif di lini tersebut. Tapi setelah Mbappe, Vinicius, Rodrigo, Bellingham mencapai kata sepakat tentang bagaimana cara mereka bermain, performa Madrid kembali menanjak dan sekarang sudah menguasai puncak dari klasemen La Liga. Jadi Mbappe tetap menjadi striker tengah, Rodrigo, Vinicius, Bellingham secara berkala mensupport bola kepadanya. Striker tengah ini memang dihindari oleh seorang bintang di skema sepak bola modern. Ronaldo juga menolak di Juventus. Karena di skema sepak bola modern, striker tengah ini cuma jadi katalisator antara penyerang lain, ataupun menjadi pemantul, ataupun menjadi pengganggu konsentrasi lini belakang lawan. Dan ini tidak bagus bagi seorang bintang untuk promosi namanya. Ujung-ujung juga duitnya berkurang nanti. Tapi itu sudah diselesaikan, sekarang performa Madrid sudah mulai membaik. Saya akan mencoba memprediksi karakter atau jalannya pertandingan antara Manchester City dengan Madrid dari sisi kacamata seorang fan Madrid. Saya tidak begitu memperhatikan Liga Inggris, tapi saya menonton 3 tim di Liga Inggris dulu-dulunya, Chelsea, Manchester City, dan Manchester United. Kenapa Chelsea dan Manchester City? Karena saya menganggap dua tim inilah yang merubah pola permainan ortodok Liga Inggris, tim-tim Liga Inggris dari kick and rush menjadi kaki ke kaki. Dulu kita ingat Ravanelli, Zola, sewaktu Ruud Gullit, mereka sudah bermain kaki ke kaki ketika tim-tim Inggris masih memainkan kick and rush, mengutamakan kecepatan dan ketahanan fisik mereka. Begitu juga dengan Manchester City, mereka zaman Vieira memainkan sepak bola yang baik. Nah, kembali ke prediksi Real Madrid, Manchester City. Madrid datang ke City dengan perbaikan performa. Lini depan, tapi lini belakang yang hancur-hancuran. Sekarang, dengan menyisakan Mendy yang menurut saya nggak usah dipasang, Madrid cuma punya 2 pemain belakang dari Castilla kalau nggak salah. Asensio dan Fran Garcia. Fran Garcia fullback yang baik, bertahan juga baik. Dia sudah main beberapa kali, tapi untuk menyerang, dia masih butuh jam terbang yang lebih banyak lagi. Dia agak kagok dalam menyerang. Jadi Madrid selama ini tidak lagi menyerang dari sisi lapangan dibangun oleh fullback. Karena tidak ada Carvajal atau tidak ada fullback lain yang bisa membangun serangan dari sisi lapangan. Jadi Fran Garcia, Asensio. Untuk center back Asensio, dan terpaksa biasanya Ancelotti akan menarik Tchouaméni ke center back. Ini anak bermain keras dan tidak bagus dalam membaca pergerakan pemain lawan. Kalau Tchouaméni dan Asensio bermain dan Foden di sebelah Manchester City bermain, Gardis bermain, Silva pada top performa, maka kita akan dapat melihat peluang untuk Manchester City mendapat penalti sangat besar. Jadi Real Madrid punya 2 center back yang terpaksa, Asensio dan Tchouaméni, kemudian fullback 1 Fran Garcia,
Di fullback satu lagi terpaksa kita mainkan Kamavinga. Ini anak punya bakat yang luar biasa dan dia sudah bermain di fullback beberapa kali dan menampilkan performa yang cemerlang. Tapi jika ada fullback lain, saya lebih memilih untuk melawan Manchester City nanti malam, Kamavinga bermain di gelandang bertahan bersama Valverde. Cuma nggak ada pilihan. Jadi lini belakang kita, Tchouaméni, Asensio center back, fullbacknya Fran Garcia dan Kamavinga. Jangan mainkan Mendy. Pertandingan ini pertandingan yang krusial. Lalu di lini tengah, Madrid seperti biasa akan memainkan Valverde. Kali ini di gelandang bertahan. Saya rasa jangan gelandang kanan. Valverde agak canggung membangun serangan, tapi dia bisa membantu serangan. Ceballos di sebagai tandemnya, Ceballos ini bisa membangun serangan walaupun terlihat kualitasnya masih di bawah pemain lain. Gelandang serang diisi oleh Bellingham. Ini anak betul-betul menjungkalkan prediksi saya. Dulu dia dapat menciptakan 10 gol lebih. Sekarang dia tidak menciptakan 10 gol lebih, belum. Tapi dia menampilkan performa yang betul-betul baik. Dia terus-terus mengangkat mental tim ketika tim ngedrop. Ini anak betul-betul bisa diangkat sebagai pemimpin masa depan Madrid. Lini depan seperti biasa akan diisi oleh Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo. Mereka sudah sangat sinergi. Madrid tidak akan memberikan umpan lambung, tapi akan memberikan umpan 1-2 menusuk ke dalam kotak penalti Manchester City. Ini biasa dilakukan oleh Vinicius Mbappe, Mbappe Rodrigo, atau Mbappe Bellingham. Sangat bagus, sangat berbahaya, dan pergerakan mereka sangat cair. Jika terpaksa mereka mengumpan dari sisi lapangan, mereka tidak akan mengumpan lambung ke mulut gawang, tapi keluar dari kotak penalti untuk Valverde kah atau Ceballos kah yang sudah menunggu di luar, atau Bellingham kah. Biasanya umpan ke mulut gawang, umpan lambung ke mulut gawang, jika mereka melihat sudah Bellingham sudah masuk, baru mereka akan memberikan umpan lambung. Itu yang menjadi pola Madrid nanti malam, prediksi saya. Dan mereka tak akan menyerang dari dua fullback, tapi mereka mengalirkan bola ke Ceballos atau Valverde. Valverde dan Ceballos punya opsi untuk memberikan ke Rodrigo kah, ke Vinicius kah, atau ke Bellingham kah untuk memainkan bola di area lawan. Apakah Madrid punya peluang untuk mencetak gol? Tentu punya. Melihat bagaimana materi pemain belakang Manchester City yang sekarang. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, karena Manchester City juga termasuk salah satu klub favorit saya, kali ini materi pemain belakang Manchester City hanya bisa dikatakan biasa saja untuk klub sebesar Manchester City. Jadi menurut saya mereka tak akan bisa mengimbangi pergerakan Mbappe, Vinicius, Rodrigo, Bellingham kalau Bellingham, Rodrigo, Vinicius, dan Mbappe berada pada top performanya nanti malam. Dan 4 penyerang Madrid ini saya duga akan bisa mencetak gol. Lalu bagaimanakah dari sisi Manchester City? Manchester City melihat dari pertandingan melawan Arsenal, performanya jauh sekali menurun dari Manchester City yang pernah saya lihat ketika melawan Madrid musim-musim yang lalu. Manchester City tak punya lagi pemain yang bisa bermain di sisi-sisi lapangan. Pemain Brazil di kiri yang sering menggantikan Garlis ini cepat, tapi dia belum cukup untuk melawan tim-tim besar. Di sisi kanan biasanya Silva bermain, tapi selama ini sering Foden masuk. Mahrez biasa di situ. Tapi ini pemain-pemain ini sudah nggak ada lagi. Silva udah menurun. Umur memang berpengaruh kepada mereka. Walaupun mereka membangun serangan dari sayap, dari sisi lapangan, tapi serangan mereka itu seolah-olah tumpul atau bisa dengan mudah dianulir oleh Arsenal. Sampai terpaksa Foden main sebagai gelandang serang. Di sini baru hidup Foden. Foden hidup, dia berputar-putar, ini anak juga cukup bagus. Saya mengakui kualitas Foden. Salah satu dari sedikit pemain Inggris yang saya akui kualitasnya. Dalam situasi 1 lawan 1, Foden ini juga sangat bagus. Tapi dia tidak bisa bermain di
sayap lagi, tidak bisa bermain di sisi lapangan. Jadi terlihat sewaktu melawan Arsenal, sayap-sayap Manchester City ini buntu. Mengapa lini serang Manchester City ini sekarang terlihat menurun sekali? Ini menurut saya juga diakibatkan karena penurunan performa De Bruyne. Dulu ada Gundogan, De Bruyne, tapi mereka sudah 3-4-3-3 dan terlihat sekali menurun performanya. Maka Haaland menjadi seperti orang bodoh di depan. Haaland ini striker bertipe nomor 9, kuno. Menunggu bola zona ataupun menunggu bola umpan lambung. Itu kemampuan Haaland, itu kekuatan Haaland. Striker-striker seperti ini sangat bergantung kepada pasokan bola dari para pemain tengah. Apakah umpan lambung dari sayap-sayap ataupun umpan zona dari pemain tengah. Sekarang De Bruyne sudah jarang tampil karena memang sudah menurun performanya. Gundogan juga. Kalau mengharap dari Silva 100%, sedangkan Silva juga sudah mulai menurun, maka lini serang Manchester City akan bermasalah. Lalu apakah mereka tidak bisa memperoleh peluang mencetak gol? Tentu saja. Dengan penurunan kondisi seperti ini pun, Haaland tetaplah Haaland. Foden tetaplah Foden. Silva tetaplah Silva. Dan ketemu lini belakang Real Madrid yang kacau balau tidak berpengalaman. Jadi ada peluang Manchester City mencetak gol jika mereka bermain terbuka. Bagi Real Madrid bagaimana cara mengatasi atau mengakali lini belakang mereka yang kurang berpengalaman dan compang-camping ini? Kita terpaksa menarik Valverde ke belakang, sedikit ke belakang. Kalau main PS kasih panah merah dia ke belakang. Juga dengan Ceballos kasih panah ke belakang. Mungkin dengan bertambahnya dua pemain yang bertahan ketika mendapat serangan, Madrid akan bisa menghalau serangan. Jadi 4 pemain belakang ditambah 2 gelandang bertahan menjadi 6. Dan bagi saya seharusnya Valverde atau Ceballos di tengah segera mengcover De Bruyne ataupun Silva. Sebelum mereka dua bisa berkreasi, Valverde ataupun Ceballos harus menganulir bola-bola di kaki mereka. Kalau bisa sedikit keras. Karena kualitas pemain ini cukup bagus. Kalaupun mereka mengimbangi permainan Ceballos dan Valverde, maka dipastikan di babak kedua stamina mereka akan turun. Silva ataupun De Bruyne. Sisanya tergantung kepada Fran Garcia dan satu orang fullback lain, apakah itu Mendy ataupun Camavinga. Jadi Madrid akan memakai pola menyerang dari tengah. Dia tidak akan membangun serangan dari fullback-nya. Dari fullback mereka biasanya atau dari center back akan memberikan bola kepada Valverde ataupun Ceballos. Kemudian dia akan punya opsi memberikan kepada Vinicius atau Rodrigo ataupun kepada Bellingham. Dan di sana nanti kualitas Vinicius, Rodrigo, Mbappe, Bellingham akan terlihat. Apakah mereka mampu menaklukkan lini belakang City atau tidak. Karakter pertandingan akan berjalan cepat dan terbuka. Ini tim tidak akan bermain bertahan dengan materi apa yang mereka punya. Madrid punya materi untuk menyerang, City tidak punya materi untuk bertahan. Semua tim Guardiola agak lemah dalam pertahanan. Jadi ketidakhadiran Rodri bisa memberi dampak kepada kualitas lini pertahanan City, tapi secara keseluruhan tim, Rodri tidak memberikan dampak yang begitu signifikan. Lantas, apa langkah-langkah yang bisa diambil City untuk menganulir serangan Real Madrid? Fullback City harus mendorong Rodrigo ke belakang. Jika Rodrigo terdorong ke lapangan tengah, Rodrigo biasanya tidak bisa mengeluarkan kemampuannya. Mbappe cukup dikurung. Ini anak sekarang kan mengharapkan dari 3 penyuplai bolanya, Bellingham, Rodrigo, dan Vini. Bagi Vini, cara satu-satunya yang terbaik yang sudah dipraktekkan oleh tim-tim La Liga untuk menghentikan dia adalah dengan memprovokasi Vinicius. Ini anak bermasalah dengan mentalnya. Saya di
Facebook sudah mencoba menyarankan Real Madrid untuk memperbarui kontrak Vini dengan memasukkan satu klausa bahwa Vinicius harus berkala datang ke psikiater untuk memperbaiki mental bertandingnya. Ketika dia diprovokasi, dia meledak, marah, dan hancur permainan. Bahkan bisa-bisa di kartu merah. Kalau Vini dan Rodrigo sudah dianulir, tinggal Bellingham. Bagaimana cara menganulir Bellingham? Saya menyarankan City untuk melakukan serangan dari tengah. Kalau City membangun serangan dari tengah, Bellingham ini punya naluri untuk segera membantu pertahanan. Dan ketika dia membantu pertahanan, konsentrasinya untuk menyerang, mensupport Mbappe itu sudah terganggu. Itu cara bagi lini pertahanan atau lini tengah City menganulir serangan Madrid. Mudah-mudahan kedua tim ini kembali menampilkan sebuah sepak bola yang enak ditonton seperti edisi-edisi terdahulu. Semoga Madrid bisa meraih kemenangan dengan kondisi City yang sedang menurun. Assalamualaikum.